Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK tahun 2024, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Di sini terdapat artikel, Wuhan menerapkan kebijakan karantina wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 23 Januari, ketika virus corona telah menewaskan 17 orang dan menginfeksi lebih dari 400 orang. Kebijakan itu ditempuh sepekan setelah Cina mengkonfirmasi bahwa penularan virus corona dari manusia ke manusia telah terjadi. Kota dengan penduduk 11 juta jiwa ini sepenuhnya terputus dari Cina. Selama berbulan-bulan, ribuan orang harus menjalani tes dan dikarantina. Semua agenda pertemuan yang mengumpulkan banyak orang dibatalkan dan orang-orang diminta untuk menghindari kerumunan. Pada Maret, penerapan isolasi perlahan dilonggarkan. Satu anggota keluarga dari setiap rumah tangga diizinkan meninggalkan kompleks tempat tinggal mereka paling lama 2 jam. Pusat perbelanjaan atau mal dibuka kembali, transportasi publik mulai beroperasi, dan orang-orang perlahan-lahan keluar. Kemudian di sini ada titik-titik, jarak aman masih berlaku dan harus memakai masker. Pada April, karantina wilayah di Wuhan secara resmi dicabut. Sejumlah pasangan kekasih lantas bergegas untuk menikah setelah rencana mereka ditunda selama berbulan-bulan. Untuk sementara waktu, tampaknya kehidupan kembali normal ketika sekolah kembali dibuka. Aktivitas bisnis perlahan-lahan berjalan dan transportasi umum beroperasi. Namun, pada 12 Mei ada 6 kasus COVID-19 tercatat. Kota ini segera memberlakukan rencana ambisius untuk melakukan pengetesan kepada seluruh penduduknya yang berjumlah 11 juta orang. Wabah pun dapat segera dikendalikan. Pada Juni, pasar malam yang diisi kios-kios sepanjang jalan diizinkan buka kembali. Sebulan kemudian, pada Juli, kehidupan kembali normal di sebagian besar wilayah Cina. Bioskop di beberapa tempat diperbolehkan untuk buka, taman, perpustakaan, museum juga diperkenankan dibuka dengan setengah kapasiti, dan pertemuan dalam jumlah besar juga diberi izin. Sementara itu, virus terus merebak di tempat lain. Ada lebih dari 21 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. Negara-negara seperti Selandia Baru dan Korea Selatan yang tampaknya berhasil mengatasi virus menghadapi gelombang kasus baru. Jadi, mungkin butuh waktu lama bagi negara lain untuk merasa yakin saat mengizinkan acara yang diikuti banyak orang digelar kembali. Soalnya adalah judul yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah yang A. Wuhan, kota paling sehat dan aman. Yang B. COVID-19 muncul pertama kali di kota Wuhan. Yang C. Menelusuri jejak COVID-19 di Wuhan. Yang D. Geliat kota Wuhan yang menang melawan COVID-19. Atau yang E. Kurangnya kedisiplinan masyarakat Wuhan di masa pandemi. Judul merupakan kepala karangan yang diletakkan pada bagian atas sebuah teks. Judul yang baik adalah judul yang mampu mewakili keseluruhan isi karangan. Teks tersebut menggambarkan aktivitas yang mulai terjadi di kota Wuhan setelah berhasil memutus penyebaran COVID-19 melalui karantina wilayah. Oleh karena itu, judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan tersebut adalah Geliat Kota Wuhan yang menang melawan COVID-19. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Soal selanjutnya, penggunaan kata berimbuhan yang salah pada paragraf kelima adalah yang A tercatat, yang B pengtesan, yang C berjumlah, yang D memberlakukan, atau yang E dikendalikan. Dari segi penulisan, terdapat kata berimbuhan yang salah pada paragraf kelima, yaitu kata pengtesan pada kalimat kedua. Kata pengtesan tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata berimbuhan, di mana kata tersebut berasal dari kata dasar tes yang memiliki satu suku kata, kemudian mendapat imbuhan pe atau pen ditambah dengan an.
kata dasar tes yang memiliki satu suku kata jika ditambah imbuhan menjadi pengetesan. Dengan demikian, kata yang berimbuhan yang salah pada paragraf kelima teks ini adalah pengtesan. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat terakhir paragraf ketiga adalah yang A sehingga, B meskipun, C selain itu, D sementara itu, atau yang E oleh karena itu. Untuk menemukan kata yang tepat untuk melengkapi suatu kalimat, diperlukan pemahaman isi bacaan serta penalaran kebahasaan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat terakhir paragraf ketiga bacaan pada soal adalah meskipun. Kata meskipun merupakan konjungsi intra kalimat yang memiliki hubungan mempertentangkan dengan keadaan sebelumnya. Kata tersebut tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada kalimat terakhir paragraf ketiga karena pada kalimat tersebut menggambarkan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya, sehingga kalimatnya menjadi pusat perbelanjaan atau mall kembali dibuka, transportasi publik mulai beroperasi, dan orang-orang perlahan-lahan keluar, meskipun jarak aman masih berlaku dan harus memakai masker. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Soal selanjutnya adalah pembentukan kata yang salah pada paragraf keempat. Terdapat pada kata yang A pasangan, yang B bergegas, yang C berbulan-bulan, yang D kehidupan, atau yang E perlahan-lahan. Pembentukan kata yang salah pada paragraf keempat terdapat pada kata perlahan-lahan. Menurut aturan penulisan yang benar, apabila kata ulang mendapat awalan, maka penulisan imbuhan tersebut hanya di satu bagian saja. Kata ulang sudah diperlakukan menjadi satu kata, sehingga ketika menerima imbuhan, imbuhan tersebut hanya ditulis di satu bagian saja. Dengan demikian, kata perlahan-perlahan ini seharusnya di soalnya perlahan-perlahan ya, ini tidak tepat karena penulisan yang tepat seharusnya adalah perlahan-lahan. Jadi ini seharusnya juga perlahan-perlahan. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya adalah penulisan kata yang salah pada paragraf ke-6 adalah yang A Juni, yang B izin, yang C kapasiti, yang D museum, atau yang E perpustakaan. Dari segi penulisan, terdapat kata yang salah pada kalimat terakhir paragraf 6, yaitu kata capacity. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut tidak memiliki arti, kata yang seharusnya adalah kapasitas. Yang memiliki arti daya tampung. Dengan demikian, kata yang salah pada paragraf 6 tersebut adalah capacity. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, pada paragraf ke-7, tanda pisah seharusnya diletakkan pada kelompok kata yang A. Virus terus merebak di tempat lain, yang B. Di seluruh dunia, yang C. Yang tampaknya berhasil mengatasi virus, D. Negara-negara seperti Selandia Baru dan Korea Selatan, atau yang E. Bagi negara lain untuk merasa yakin saat mengizinkan acara. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Pada paragraf ke-7, penggunaan tanda pisah lebih tepat digunakan untuk kalimat kedua. Kelompok kata yang perlu menggunakan tanda pisah adalah yang tampaknya berhasil mengatasi virus. Berarti di sini ya. Nah, tanda pisahnya di sini. Kelompok kata tersebut merupakan tambahan untuk menjelaskan bahwa Selandia Baru dan Korea Selatan berhasil mengatasi virus. Dengan demikian, kelompok kata yang perlu menggunakan tanda pisah adalah yang tampaknya berhasil mengatasi virus, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse,
Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!